Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, kita lanjutin dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita udah sampai masukin persediaan di inventory. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke buku transaksi nih. Pertama kalian bisa lihat dulu di handphone terkait buku transaksinya. Oke, kasus yang lagi aku pakai ini adalah kasus PT Mulia Indonesia ya, yang udah kita praktekin di laboratorium secara offline minggu kemarin. Oke, di sini buku transaksi pertama adalah buku transaksi terkait faktur penjualan secara kredit. Teman-teman masih pada ingat kan kalau misalkan faktur penjualan secara kredit itu dianalisis dari kopnya, terus juga bisa dilihat dari tanda kopi, artinya kita megang yang salinannya gitu, karena yang aslinya dikasih ke pembeli atau ke customer. Oke, ini adalah faktur penjualan secara kredit. Berarti kita ke sales, kemudian ke enter sales. Kayak di sini customernya siapa? Customernya itu ada namanya Budi Komputer. Kita pilih Budi Komputer, use customer, kemudian jangan lupa dimatikan tax inklusifnya. Lalu layoutnya kita ubah ke item. Kalian klik layout di bawah tadi, terus pilih item. Ya, oke. Nanti layoutnya bakal berubah seperti ini. Oke, masukin nomor invoice-nya. Nomor invoice bisa kalian lihat di bagian nomor faktur. Nomor faktur itu nama lain dari nomor invoice yang bakal kita masukin di sini. Oke, ini nomor invoice-nya itu FKM 11. FKMI 1201. Di tanggal 4 bulan 12 2022. Oke, kemudian SIP, kita masukin SIP ini adalah jumlah ya. Kalau di buku transaksi kalian bisa lihat jumlahnya berapa. Untuk barang pertama di jumlahnya 10, kalian tab aja langsung ke bagian item number, nanti muncul kayak gini. Kayak 10 item tuh untuk barang portage. Terus kalian use item, tab lagi, masukin price-nya di sini berapa. Di buku transaksi itu harga satuan ya, bisa dilihat di bagian harga satuan. Harga satuannya 2.800.000. Oke, kalian masukin 2.800.000, terus tab, jadi bakal kehitung otomatis di bagian total. Oke, kemudian ke baris kedua, barang kedua itu ada 15 unit yang kejual. Untuk barang yang bernama satelit, tab lagi, masukin harganya berapa. Harganya adalah 4.200.000. Oke, total subtotalnya kalian pastiin sesuai sama jumlah yang ada di buku transaksi. Jumlahnya 91 juta. Kemudian di sini ada freight, di buku transaksi ada freight sebesar 300.000. Kalian masukin freightnya 300.000. Sorry, maksudnya di sini 300.000. Untuk bagian ini tuh kalian pilih NT aja, karena untuk beban aku tuh kita nggak pakai PPN. Kayak di sini total amount-nya udah 100.400.000, sama kayak total yang ada di buku transaksi. Jadi subtotal itu sama dengan jumlah dan total itu sama dengan total amount gitu. Oke, karena ini adalah penjualan tunai, maksudnya penjualan kredit, maka artinya kita belum mendapatkan uang gitu. Jadi balance due-nya harus sesuai sama total yang ada di buku transaksi. Oke, kalau udah boleh di record. Oke, next ke transaksi kedua, bisa kalian lihat di buku transaksi yang ada di PT Mulia Indonesia. Nah, buku transaksi kedua ini adalah buku transaksi kas masuk. Buku transaksi kas masuk artinya ini buku transaksi kas masuk dengan keterangan dari pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 26 November 2022. Oke, berarti kalau misalkan kalian lihat di buku transaksi, kalian bisa lihat di handphone, karena di layar ini kebetulan nggak bisa split layar ya teman-teman. Jadi kalian lihat di handphone, kalau misalkan di tanggal 26 November kemarin, Ayu Komputer tuh punya piutang ke kita tuh. Oke, bisa dilihat total piutangnya itu adalah sebesar 132 juta. Nah, kalau kita lihat di buku transaksi ini
kas yang masuk sebesar 129.360, artinya ada selisih atau berkurang kan dari piutang yang seharusnya. Piutang seharusnya itu 132 juta. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita lihat di keterangan di sini tuh beliau piutang di tanggal, sorry itu bukan di sini ya. Kalau kalian baca di bagian kas masuk, ini keterangannya kalau misalkan piutang itu atas penjualan kredit tanggal 26 November, terus ini dibayar di tanggal 5, artinya kan masih dalam jangka waktu 10 hari, berarti masuk ke terms 2/10 kan, jadi dapat diskon 2% gitu. Oke, caranya kalian ke sales, terus ke receive payment. Kenapa receive payment? Karena kita bakal menerima pembayaran dari customer gitu. Oke. Nah, di sini masukin customer-nya siapa? Ayu. Nah, Ayu kan kalau kalian lihat di sini dia saldonya 132 juta, artinya piutang yang dia punya ke kita tuh 132 juta. Tapi tadi kayak karena dia bayarnya sangat-sangat awal waktu, bukan sangat-sangat awal waktu gitu ya. Jadi mendapatkan diskon. Oke, jangan lupa masukin tanggalnya, tanggal 5 bulan 12 2022. Reminder lagi kalau misalkan di laptop aku kebetulan dia settingannya masih settingan luar, jadi bulannya di depan dan tanggal di tengah gitu. Oke, terus amount receive-nya masukin. Sebelum itu masukin ID-nya. ID itu nomor BKM nomornya ya. BKM nomornya itu adalah KMMI 1201. Terus tanggal tadi udah. Nah, amount receive itu bisa kalian lihat dari jumlah diterimanya. Jumlah diterimanya itu sebesar 129.360.000 tuh 23. Berarti kan ada diskon sebesar 2%, yaitu 2.640.000. Nah, kemudian yang kita bayar itu 129.360.000. Jadi kalian untuk ngebayar si amount receive ini, maksudnya untuk menerima amount receive ini, kalian klik di amount applied dari piutang yang bakal dilunasi ini. Kalian tinggal klik aja terus enter. Jadi out of balance-nya udah 0, finance charge-nya juga udah 0. Artinya Ayu Komputer ini udah membayarkan piutangnya kita, dan kita sudah menerima uangnya sebesar 129.360. Kalau udah kalian record. Jangan lupa untuk deposit account-nya ini cash in bank, karena kita udah nge-link jadi dia otomatis masuk ke cash in bank. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nge-link dari awal tadi atau kelupaan, jangan lupa diubah ke cash in bank. Biasanya kalau belum di-link tuh bakal kepakainya deposit fund gitu, karena defaultnya deposit fund, cuman yang harusnya itu adalah cash in bank gitu. Udah use account. Kalau udah di record, ini print letter aja. Kalau udah, next ke transaksi selanjutnya, yaitu ada transaksi faktur pembelian. Kenapa faktur pembelian? Karena ini faktur yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Ilahi. Bisa kalian lihat dari kopnya. Jadi PT Cahaya Ilahi mengeluarkan bukti transaksi kepada kita, dan kita menerima bukti transaksi dari PT Cahaya Ilahi untuk pembelian barang dagang. Ini berarti pembelian secara kredit ya teman-teman, karena nggak ada informasi tunai atau lunas gitu. Caranya kalian ke purchase, masih ingat kan kalau misalkan untuk menerima pembelian segala macam itu ke purchase, terus enter purchase, terus kita jangan lupa matiin teks inklusif. Lalu bagian supplier ini diisi suppliernya siapa, yaitu PT Cahaya Ilahi. Terus kalian use supplier. Nah, ini jangan lupa masukin juga si purchase nomornya. Ini masukin yang nomor faktur FPMI 1201. Tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 12 2022. Jangan lupa layoutnya kalian ubah juga. Harusnya memang di awal tuh kalian matiin dulu teks inklusif, terus ubah layout, baru ke nomor invoice sama tanggal tuh, biar nggak keubah lagi. Kalau udah ke baris pertama, kita masukin bill
bill barang pertama yaitu portage sebesar, kalian lihat di bagian jumlah ya, di jumlah itu ada 22 barang yang kita beli untuk portage. Ini kalian tap-tap aja untuk muncul kayak gini, terus pilih barangnya itu portage, terus use item. Oke, tab lagi, masukin price-nya dari harga satuan yaitu sebesar 2.100.000. Oke, tab lagi. Kalau udah ke baris kedua, bill yang kedua itu 18 unit. Tab lagi untuk barang satelit. Terus tab lagi, harganya sebesar 3.100.000. Tab. Oke, ini sebetulnya udah sama dengan jumlah yang ada di faktur. Ini faktur 102 juta, di subtotal di sini 120 juta, berarti 102 juta, sorry. Berarti udah sama. Kalau gitu tinggal masukin apakah ada freight. Di sini ada freightnya sebesar 200.000, 223. Oke, kalau udah di tab lagi, nanti balance due-nya sebesar 112.400.000. Kalau misalkan sama seperti total berarti udah aman. Jadi yang bakal kita bayar adalah sebesar ini ya. Oke, kalau sekarang udah di record. Oke, ini ada peringatan, aku cek dulu. Ini no aja. Oke, untuk kita cek pastiin apakah tadi udah ke-record atau belum. Kita di sini nih ya, jadi nanti kalian bisa masukin tanggalnya. Tadi aku masukin transaksi tanggal 7. Kalau waktunya bebas, kalian mau aja sampai tanggal berapa. Misalkan kalian mau lihat sampai semua transaksi boleh, tapi kalau misalkan mau lihat satu transaksi aja ya, waktunya juga transaksi di tanggal itu aja. Misalkan 12 juga tanggal 7 2022. Nah, ini tanggal 7 ada satu transaksi yang tadi kita input. Oke, kan udah sesuai, jadi di close aja. Oke, di close. Terus next kita ke transaksi keempat. Transaksi keempat adalah transaksi kas keluar untuk pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 7 November 2022. Oke, berarti kita bakal bayar utang di tanggal 7 November kepada PT Jalan yang Benar. Oke, kalian bisa ke Paybill, masih di purchase ya, kalian ke Paybill. Ya, kalian masih pendidik kan untuk analisis si transaksinya itu, jadi bisa kalian cek di siklusnya transaksi itu. Oke, seperti biasa ya, kita bakal bayarnya itu dari akun cash in bank. Kita pilih suppliernya itu PT Jalan ya Benar. Oke, cek nomornya, nomor KKMI 1201 12/7/2022. Oke, yang bakal kita bayar itu sebesar 44 juta. Nah, di sini juga ada ya tanggal 7 November 2022. Jadi waktu itu kita masih punya utang dan pas banget 30 hari, jadi nggak ada diskon. Oke, klik terus kalian enter, dan ya finance charge-nya 0, out of balance-nya udah 0, jadi udah terbayar. Oke, kalau udah di record. Oke.